Assalamualaikum, nama budaya, shalom semuanya. Kami dari kelompok 9 akan presentasikan tugas UAS review jurnal kami yang berjudul Audit Teknologi Informasi dengan Framework COVID 4.1 untuk manajemen risiko pada SMK N05 Kota Bengkulu. Di kelompok 9 ini terdiri dari 6 anggota. Yang pertama itu saya Fernando Montang, yang kedua Alamul Huda, yang ketiga Jamaluddin Kahar, yang keempat Febrialdo Haudi, yang kelima Hirilius Yayan Nurung, yang keenam Aditya Januariski. Saya akan mulai dari menurut penelitian astra kami. SMKN 05 Kota Bengkulu mempunyai potensi adanya risiko yang makin besar. Risiko yang makin besar mendorong perlunya kontrol yang makin memadai. Hal tersebut mendasari perlunya audit terhadap teknologi informasi. Untuk mengetahui teknologi informasi, maka dibutuhkan audit manajemen risiko TI dari hasil audit teknologi informasi dan penelitian responden berdasarkan hasil kuesioner. Maturity level untuk manajemen risiko pada SMKN 05 Kota Bengkulu berada di tingkat 3 dengan nilai indeks maturity hasil audit 2,65 dan dari hasil penilaian responden bernilai 3,17 yang artinya SMKN 05 Kota Bengkulu telah menetapkan prosedur yang distandarisasi dan didokumentasikan. Terdapat 26 kontrol yang belum tepat dalam mengolah risiko. Dilihat dari perbandingan penilaian SMKN 05 Kota Bengkulu dengan hasil audit, maka diberikan rekomendasi yang mengacu pada framework COVID 4.1. Selanjutnya, latar belakang masalah dalam penelitian kami ini adalah audit TI merupakan audit berbasis risiko, seperti juga audit internal dan eksternal. Lingkup audit TI telah meluas hingga meliput sistem secara lebih mendalam. Contohnya, melibatkan lebih banyak sistem dan teknologi. Biasanya auditor TI menerapkan teknik audit berbantuan komputer yang disebut CAAT atau Computer Assisted Audit Technique. Terdapat beberapa standar teknologi informasi untuk audit seperti COSO, IT Balance, Scorecard, dan SAC, namun COVID dikatakan sebagai best practice untuk IT governance. COVID dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna atau user untuk menjembatani GAP antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan permasalahan-permasalahan teknis melalui pengendalian terhadap masing-masing dari 34 proses IT. Meningkatkan tingkatan kemampuan proses dalam IT dan memenuhi ekspektasi bisnis dari IT. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu yang pertama, bagaimana implementasi COVID 4.1 untuk manajemen risiko TI pada SMKN 05 Kota Bengkulu. Yang kedua, berapakah tingkat kematangan maturity level TI pada SMKN 05 Kota Bengkulu dengan framework COVID 4.1. Oke, selanjutnya akan untuk batasan masalah akan disampaikan sama teman saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Batasan masalah. Untuk menghindari agar penelitian ini tidak menyimpang dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulisan membatasi ruang lingkup pembahasan, yaitu 1. Audit dilakukan pada SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. 2. Penelitian ini hanya fokus area utama manajemen risiko. 3. Framework yang digunakan dalam penelitian adalah COVID 4.1. Next. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengaudit dengan mengimplementasikan COVID 4.1 untuk manajemen risiko TI pada SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. 2. Melakukan pengukuran tingkat kematangan
maturity level dengan audit TI menggunakan framework COVID 4.1 pada SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu presentasi tentang manfaat penelitian. Satu, organisasi mendapatkan masukan atas risiko-risiko yang dapat pada organisasi serta rekomendasi perbaikan untuk pemerintahan risiko. Dua, memberikan sumbangsi pikiran bagi organisasi untuk menentukan langkah-langkah ke depan sehingga dapat mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi. Tiga, organisasi dapat mendapat bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di masa mendatang. 4. Memberikan gambaran mengenai proses pada bagian perencanaan dan organisasi, dukungan, dan layanan TI, serta pengawasan dan pengolahan TI. Metode penelitiannya yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis serta membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Metode penelitian beberapa ciri karakteristik kualitatif yang dapat dikemukakan sebagai berikut. Satu, dilakukan pada kondisi yang alamiah. Kedua, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Ketiga, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome. Keempat, penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Yang terakhir yaitu penelitian kualitatif lebih menekankan makna. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kuesioner untuk menganalisis keadaan yang terjadi serta data dan informasi mengenai SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. 1. Wawancara, 2. Kuesioner, dan 3. Observasi. Skip. Metode pengumpulan data. 1. Wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil, teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report atau setidaknya pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber yang berada di lingkungan sekolah, yaitu Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kota Bengkulu. Oke, selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dijelaskan sama rekan saya pada Aditya Januari Rizky. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Berikut saya akan membacakan metode pengumpulan data lanjutan dari sebelumnya. Yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu akan apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner ditunjukkan pada seluruh siswa atau guru yang bersangkutan dalam pertanyaan yang dilontarkan untuk memperoleh target pencapaian dan penilaian dari pencapaian yang sudah dilaksanakan.
Daftar pertanyaan yang diajukan berisi pertanyaan yang memuat karakteristik untuk setiap maturity level. Penulis menggunakan metode RACI, Responsibility, Accountable, Consulted, dan Informed untuk menentukan responden yang tepat. Selanjutnya, yang ketiga adalah observasi. Sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tapi juga objek-objek alam yang lain. Informasi didapatkan berdasarkan hasil pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, sehingga dapat diperoleh kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, dilakukan dengan melihat bagaimana tata kelola manajemen risiko. Teknologi informasi yang berjalan pada SMKN 5 Kota Bengkulu. Yang selanjutnya adalah tahap penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian pada sekolah SMKN 5 Kota Bengkulu, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan dengan cara mengumpulkan data, mengolah data, serta menganalisis. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil penentuan temuan dan rekomendasi. Hasil evaluasi menunjukkan temuan terdapat gap pada domain PO, DS, dan ME. Pada domain AI memiliki nilai kesenjangan paling besar yaitu mencapai 0,88. Hal ini menunjukkan terdapat masalah yang sangat besar dalam penerapan atau implementasi teknologi informasi yang digunakan. Kemudian terdapat gap pada domain PO dan DS yaitu PO7 atau Manajemen IT Human Resource dan DS7 atau Educating and Train User, yaitu kekurangannya mengidentifikasi kebutuhan bisnis terlebih dahulu dan kekurangannya penggunaan sistem teknologi informasi secara efisien dan efektif, sehingga kebutuhan bisnis belum berjalan stabil dan penggunaan secara efisien dan efektifnya belum diterapkan secara maksimal, serta kekurangannya pengawasan terhadap sumber daya manusia dalam kompetensi IT. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, SMK Negeri 105 Kota Bengkulu telah menerapkan tata kelola teknologi informasi pada level event proses. Hasil pengelolaan kuesioner mendapati nilai rata-rata untuk domain PO, AI, DS, dan ME adalah 4.06 dari rentangan nilai 0 sampai 5. Artinya perusahaan telah melakukan tata kelola teknologi informasi dengan baik. Yang kedua, hasil penelitian menemukan kelemahan terdapat pada subdomain DS7, di mana memiliki nilai kematangan paling kecil yaitu 3.57 dan nilai kematangan pada yang paling besar yaitu 4.41 pada DS5. Oke, terima kasih Bang Yayan atas penyampaian kesimpulannya. Kami dari kelompok 9 telah mengakhiri presentasi kami ini. Kami mohon maaf jika masih jauh dari kata sempurna dalam penyampaian kami. Mengucapkan terima kasih kepada semua. Jika ada pertanyaan, boleh silakan untuk bertanya.